Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-8. Berjumpa kembali dengan kami lewat YouTube Kongregasi Suster Santo Yosef. Saya Suster Andriani akan membagikan renungan untuk kita pada hari ini. Hari ini bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada minggu ini adalah siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Mengasihi orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita adalah sebuah hal yang sudah semestinya. Mengasihi orang tua yang sudah mendidik dan membesarkan kita merupakan kewajiban kita. Kita tidak boleh mengabaikan mereka yang telah berjasa dalam hidup kita, siapapun yang telah ambil bagian dalam perjalanan hidup kita. Dalam bacaan pertama, seorang perempuan kaya menunjukkan kebaikannya kepada Elisa. Setelah ia tahu bahwa Elisa seorang abdi Allah, maka ia membuatkan sebuah ruangan khusus untuknya, agar ketika Elisa datang, ia bisa langsung beristirahat. Kebaikan mereka dibalas oleh Elisa dengan mengatakan, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan apa yang dikatakan oleh Elisa tersebut terjadi dalam keluarga itu. Wanita itu melahirkan seorang laki-laki. Perempuan dan keluarga itu sangat total dalam melayani dan memberikan diri sebagai abdi Allah, sehingga Allah memberikan apa yang menjadi kerinduan mereka. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan para murid dan pengikutnya untuk benar-benar mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Tidak boleh setengah-setengah. Mencintai Allah dengan sepenuh hati berarti memberikan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Hal itu ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan pelayanan kepada sesama secara penuh, terutama mereka atau orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Memberikan perhatian kepada yang lemah, yang sakit, yang terpinggirkan, atau siapa saja yang sungguh-sungguh menderita atau kekurangan dalam hidupnya. Mengapa demikian? Dikatakan oleh Yesus bahwa barang siapa menyambut seorang nabi,
sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Barang siapa memberi air sejuk secangkir kepada salah seorang yang kecil, ia tidak kehilangan upahnya. Memberikan pelayanan yang total dan penuh komitmen serta dedikasi dalam mengikuti Yesus, itulah yang diharapkan Yesus. Kita semua kaum umat beriman harus selalu memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan lewat pengabdian kita kepada sesama. Hari ini Yesus mengajak kita dan juga dalam Injil mengajak pengikutnya untuk berani mengambil resiko bagi Allah. Mengambil resiko bagi Allah meskipun mungkin kita kehilangan nyawa. Dalam kehidupan beragama kita, sebagai orang Katolik tentunya, kita dituntut untuk menunjukkan iman kita dalam perbuatan nyata. Tidak hanya omong-omong saja, tetapi dalam perbuatan nyata. Tidak bisa kita hanya berhenti sampai pada doa saja, atau mengenakan atribut agama saja, atau menggunakan kalung sebagai tanda saya seorang Katolik, atau rosario, atau apapun itu. Hal itu perlu, benar perlu. Atribut itu perlu. Namun yang paling penting adalah menunjukkan iman dalam perbuatan nyata kita. Kita bisa mencontoh seperti perempuan dalam bacaan pertama yang dengan sepenuh hati memberi perhatian kepada Elisa. Dalam memberikan perhatian kepada mereka yang dipinggirkan atau yang lemah, yang sendirian, jangan sampai kita menghitung untung dan rugi. Kita tidak berani berkorban karena biasanya kita menghitung untung dan rugi. Saya rugi waktu hanya untuk mendengarkan orang yang tidak penting, atau saya kekurangan materi untuk memberi orang yang membutuhkan. Tidak perlu. Jadi kita sebagai seorang Katolik memang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk memberi diri seutuhnya lewat pelayanan kita kepada sesama. Kita perlu menjadi orang yang ramah dan murah hati. Ramah berarti menyadari kehadiran Tuhan dalam diri orang lain dan melayani Tuhan dalam diri mereka. Ada banyak cara bagi kita untuk menjadi orang yang ramah dengan menyapa dan memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang lemah dan tidak tersapa oleh orang-orang di sekitarnya. Kita perlu menjadi orang yang murah hati, karena murah hati bukan hanya dalam arti memberikan barang atau materi. Murah hati berarti juga memberikan diri, atau selalu ada untuk sesama kita. Dengan memberikan penghiburan, memberikan peneguhan, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Dengan menunjukkan kemurahan hati, maka kita memancarkan kasih Allah yang sungguh-sungguh mencintai kita. Jika kamu tidak mengambil risiko bagi Allah, maka kamu tidak pernah melakukan hal-hal besar baginya. Karena dalam Dia kita memperoleh segala sesuatu. Dalam Dia kita mampu berkorban untuk siapa saja di sekitar kita. Semoga saya dan Anda semua mampu untuk berbagi diri kepada sesama kita, sekalipun mengorbankan segala sesuatunya. Amin dan salam Iman Bodei.